Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saifuddin Zuri. Saya adalah mahasiswa S2 Pendidikan Dasar angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan proposal tesis saya yang berjudul Pintar Berbudi. Pintar Berbudi merupakan singkatan dari Peningkatan Minat Belajar Perbantuan Buku Digital. Sebelum saya memaparkan proposal tesis saya, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada orang-orang hebat. Yang pertama kepada Ibu Dr. Tutut Kusnia, SPSI, MSI, selaku pembimbing satu saya. Yang kedua kepada Ibu Dr. Muslihati, SAG, MPD, selaku pembimbing dua saya. Terima kasih atas segala bimbingannya dan juga terima kasih sudah berkenan hadir pada kesempatan kali ini. Pada bab 1 saya akan membahas tentang latar belakang, tujuan penelitian dan pengembangan, spesifikasi produk yang diharapkan, pentingnya penelitian, asumsi dan keterbatasan penelitian, serta definisi operasional. Pada latar belakang saya, yaitu adanya pandemi COVID-19 di seluruh dunia mengakibatkan berbagai negara menerapkan kebijakan guna mengatasi pandemi ini, mulai dari pemberlakuan lockdown, pembatasan fisik, hingga pemerataan vaksinasi. Di Indonesia sendiri menerapkan protokol ketat 5M, dan juga pemerintah RI menerapkan kebijakan yaitu pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM tingkat nasional hingga tingkat mikro. Pada tingkat mikro sendiri terdiri dari beberapa level yang indikatornya yaitu laju penularan COVID dan juga pemerataan vaksinasi. Dengan adanya PPKM ini berdampak di semua sektor, salah satunya sektor pendidikan. Pada sektor pendidikan, Kemendikbud mengeluarkan surat edaran nomor 4 tahun 2020 yang menyatakan pembelajaran secara daring diberlakukan di masa pandemi. Oleh karena itu, pada pembelajaran daring, di awal pembelajaran daring, banyak pihak-pihak yang merasa kesulitan atau keberatan. Mulai dari ke sekolah, mulai dari orang tua, siswa, dan juga guru itu sendiri. Karena guru juga harus dituntut melek teknologi. Pada pembelajaran daring ini juga, untuk menunjang pembelajaran, perlu disiapkan fasilitas-fasilitas yang memadai. Yang disiapkan yaitu yang pertama gawai yang tersambung ke internet, yang kedua yaitu jaringan internet yang stabil atau yang kuat, yang ketiga yaitu kuota yang memadai. Namun sayangnya perlu diketahui tidak semua siswa dapat memiliki fasilitas ini. Sesuai dengan studi pendahuluan yang kami lakukan di SD Muhammadiyah 8, bahwasanya semua wali murid siswa SD Muhammadiyah 8 memiliki gawai. Namun, tidak semua siswa dapat mengikuti konferensi video dengan baik dikarenakan berbagai kepentingan. Salah satunya yaitu gawai yang dibawa oleh orang tua di saat kegiatan belajar. Ada juga yang keberatan tentang kuota yang tidak memadai atau tidak cukup. Oleh karena itu, seiring dengan menurunnya tingkat level PPKM yang ada di Indonesia, SD Muhammadiyah 8 menerapkan kebijakan yaitu pembelajaran tatap muka terbatas atau PTM terbatas. Dengan adanya PTM terbatas ini merupakan bentuk atau adanya angin segar bagi siswa maupun orang tua. Namun sayangnya, meskipun dengan adanya PPKM terbatas ini, minat belajar siswa masih cenderung kurang. Dikarenakan PTM terbatas ini dilaksanakan 2 hari selama 1 minggu. Oleh karena itu, dengan jumlah intens yang lebih lama dengan daring di rumah atau pembelajaran daring di rumah daripada kegiatan belajar di sekolah, siswa masih merasa jenuh atau minat belajar siswa masih kurang. Hal ini
perlu segera ditangani. Kenapa? Karena banyak penelitian-penelitian terdahulu yang menyatakan bahwasanya minat belajar siswa yang kurang mengakibatkan hasil belajar siswa yang turun. Oleh karena itu, dari latar belakang yang kami sampaikan di awal tadi, peneliti berinisiatif mengambil judul penelitian yaitu Pintar Berbudi. Apa pintar berbudi itu? Peningkatan minat belajar siswa berbantuan buku digital. Pada tujuan penelitian saya, yaitu ada 3, seperti yang tertera pada layar. Kemudian spesifikasi produk yang diharapkan, yaitu menghasilkan produk digital yang bertujuan untuk memfasilitasi siswa belajar mandiri secara daring. Dan juga buku ini dapat diakses secara offline maupun online. Dan juga disesuaikan dengan kurikulum 2013 tentunya di kelas 2, tema 1, subtema 4. Komponen-komponen buku ini terdiri dari cover, kata pengantar, hingga daftar rujukan. Dan juga buku digital ini dikembangkan tidak untuk menyaingi buku yang telah ada, melainkan sebagai pelengkap. Selanjutnya yaitu pentingnya penelitian pengembangan. Ini memiliki manfaat bagi siswa, bagi guru, dan juga bagi sekolah itu sendiri. Pada asumsi dan keterbatasan penelitian, buku ini, Pintar Berbudi ini berasumsikan bahwa berisikan tulisan, gambar, dan suara, serta video, sehingga dapat memadai atau memfasilitasi gaya belajar siswa yang bervariasi. Dan juga pengembangan buku ini menggunakan model EDI, dikarenakan kepraktisannya. Keterbatasan penelitiannya yaitu hanya pada tema 1, subtema 4, dan juga implementasinya hanya pada siswa kelas 2 SD Muhammadiyah 8. Pada definisi operasional kami menyantumkan yaitu yang pertama buku digital, dan yang kedua minat belajar. Pada bab 2 yaitu poin pertama tentang buku digital. Buku digital menurut Nur Koili tahun 2016 yaitu merupakan sebuah publikasi yang terdiri dari teks, gambar maupun suara dalam bentuk digital. Sedangkan menurut Atmaja Karmadi dan juga Rinanti Tias pada tahun 2015 menyatakan bahwa buku digital adalah sebuah bentuk buku yang dapat dibuka secara elektronis melalui komputer yang berbentuk bermacam-macam, bisa PDF, HTML, dan lain-lain. Sedangkan Pintar Berbudi ini, yaitu yang membedakan dengan buku digital yang lain, buku digital ini memiliki format EPUB atau Electronic Publication yang dapat dilihat melalui EPUB Reader atau aplikasi-aplikasi yang sejenis. Dan juga buku digital ini atau Pintar Berbudi ini hemat kuota, dapat diakses secara offline maupun online. Jika ingin mengakses secara offline, dapat menggunakan EPUB Reader dengan sekali mendownload. Selanjutnya yaitu terdapat audio dan video, dan juga ada gambar-gambar sehingga memfasilitasi gaya belajar siswa yang beragam. Siswa yang gaya belajarnya tipe auditori dapat mendengarkan penjelasannya melalui audio serta videonya. Yang selanjutnya yaitu mudah digunakan dan dapat diulang-ulang. Karena kemudahannya dan guru mungkin dapat membuat buku digital ini untuk membantu pembelajaran daring. Yang selanjutnya yaitu tentang minat belajar. Menurut ahli, minat adalah suatu rasa lebih suka, rasa ketertarikan. Ini menurut Slameto pada tahun 2010. Sedangkan menurut Hanen dalam Susanto 2014, minat belajar adalah erat hubungannya dengan kepribadian, motivasi, ekspresi, dan konsep diri atau identifikasi, faktor keturunan, dan lain sebagainya.
Sedangkan minat belajar pada penelitian saya yaitu dorongan pada diri siswa untuk belajar secara aktif dengan indikator yaitu ada 4, rasa senang, ketertarikan, perhatian, dan keterlibatan. Pada bab 3 saya yaitu metodologi penelitian. Model penelitian dan pengembangan yang saya gunakan yaitu model ADDIE yang terdiri dari 5 tahapan, antara lain yaitu analisis, design, development, implementation, dan evaluation. Prosedur penelitian dan pengembangan sesuai dengan 5 tahapan tadi. Kemudian uji coba produk yaitu terdiri dari desain uji coba, subjek data, jenis data, teknik analisis data, dan juga instrumen data. Desain uji coba yaitu dengan cara memilih guru sebagai pelaksana, menjelaskan pada guru tersebut tujuan pembuatan, isi, dan cara penggunaannya. Selanjutnya yaitu subjek data. Subjek data di sini yaitu ahli teknologi pembelajaran atau desain, ahli materi atau isi, ahli bahasa, dan juga guru dan siswa kelas 2 SD Muhammadiyah 8 Tulangan. Untuk jenis data pada penelitian ini yaitu kuantitatif dan juga kualitatif. Kuantitatif berupa skor dan atau angka, kualitatif didapatkan dari saran dan juga tanggapan para ahli dan pengguna dari instrumen pengumpulan data. Berikut merupakan instrumen pengumpulan data yaitu aspek instrumen yang dinilai meliputi kevalidan produk, kepraktisan, dan juga keefektifan menggunakan angket. Pada teknik analisis data, yang pertama yaitu analisis kevalidan produk. Tingkat kevalidan produk yang telah dikembangkan akan diperoleh melalui hasil validasi oleh ahli dengan angket instrumen. Dengan rumus seperti gambar tabel yang ada ini. Yang kedua yaitu teknik analisis kepraktisan produk. Tingkat kepraktisan yang telah dikembangkan akan diperoleh melalui hasil pengisian instrumen angket oleh guru dan siswa dengan rumus yang ada berikut ini. Yang ketiga yaitu analisis keefektifan produk. Pada analisis keefektifan produk diperoleh dari rata-rata angket minat belajar siswa setelah dilakukan pengisian angket di akhir pembelajaran. Adapun indikator minat belajar siswa yaitu sebagai berikut. Yang pertama, rasa senang, rasa ketertarikan, kemudian keterlibatan, dan juga perhatian. Terima kasih semuanya atas perhatiannya. Demikian tadi pemaparan proposal tesis yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sebelum kami kembalikan ke moderator, berikut ada sedikit motivasi yang ada pada Al-Quran surat Al-Insyirah ayat 6 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Innama al-usri yusra, yang artinya sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Mari kita tetap semangat dan patuhi protokol kesehatan. Semoga pandemi ini segera berakhir. Saya kembalikan lagi ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.